Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya. Nah, hari ini kita masuk lagi ke materi baru ya teman-teman. Dimana setelah UTS ini ya kan dua minggu yang lewat kan udah UTS ya. Minggu kemarin saya berikan waktu senggang agar kalian bisa nyantai. Kenapa? Karena sebelum UTS kalian sudah banyak saya berikan latihan ya teman-teman sampai ke UTS. Sehingga saya berikanlah waktu 1 minggu agar kalian bisa bersantai sebelum masuk materi selanjutnya. Nah, hari ini kita masuk lagi ke materi bahasa pemrograman Python ya. Dimana setelah UTS ini kalian benar-benar harus diminta di sini yaitu bisa mengeksplor dari bahasa pemrograman ini lagi teman-teman ya. Maksudnya kalian harus mengeksplor dan bisa mengembangkan apa yang bisa kalian kembangkan atau apa yang bisa kalian explore dari bahasa pemrograman Python ini gitu ya. Nah, jadi setelah UTS ini itu akan ada project yang harus kalian kerjakan teman-teman. Jadi untuk pertemuan setelah UTS ini, pertemuan dari sekarang sampai terakhir itu fokus ke project masing-masing kalian gitu ya. Jadi kita fokus ke projectnya gitu ya. Nah, seperti apa project setelah UTS ini? Nah, kita perhatikan. Ini adalah project setelah UTS kita, teman-teman ya. Setelah UTS, maka inilah fokus kita sekarang. Yang pertama, project ini dikerjakan setelah UTS, di mana dikerjakan mulai dari pertemuan sekarang sampai akhir nanti, teman-teman. Ya. Nah, yang kedua ada dua project, teman-teman, yang akan dikerjakan dan harus dikerjakan oleh kalian gitu ya. Ingat bahwa per kontrak kuliah kita itu ada nilai UAS dan nilai praktikumnya ya. Dimana disinilah saya ambil setelah UTS ini ya. Nilai UAS itu 30%. Nilai praktikum ini 20% gitu ya. Nah, jadi ada dua project setelah UTS fokus kalian. Nah, yang pertama, project pertama itu adalah membuat laporan. Oke. Yang kedua, project kedua itu adalah membuat program, teman-teman. Nah, disinilah wadahnya kalian mengeksplor bagian dua ini, ya. Wadah kalian mengeksplor, wadah kalian mengembangkan gitu. Apa yang bisa kalian kembangkan dari penerapan bahasa pemrograman Python ini gitu ya. Jadi kita mengeksplor nih gitu ya. Ibaratnya kalau minggu lalu kan saya udah ngasih materi terus nih. Sekarang kita balik nih, berbalik, maksudnya kalian yang mengeksplor dan apa yang bisa kalian temukan gitu ya. Nah, biar nggak bingung gitu ya, sebenarnya ada materi di setelah UTS ini, yaitu materinya tentang apa? Materi tentang library dari bahasa pemrograman Python. Jadi di dalam bahasa pemrograman Python itu ada library-nya teman-teman. Gitu ya. Nah, kita lihat apa-apa aja library itu. Gitu ya. Yang pertama, library Python. Ya, kita bacalah dulu pengertiannya ya. Nah, tapi ini udah jelas ya teman-teman bahwa setelah UTS kita fokus project, di mana project kita ada dua. Nah, acuan dalam kita membuat project ini dari sini. Library Python ya. Apa sih pengertian library Python ini? Library pada Python merupakan sebutan atau untuk kode program tambahan, teman-teman. Ya. Tambahan kode program di bahasa pemrograman Python yang digunakan dalam kebutuhan tertentu. Ya. Jadi library Python ini digunakan untuk kebutuhan tertentu. Ya. Tertentu yang seperti apa? Berarti bermacam-macam teman-teman. Otomatis kalau misalnya fungsinya macam-macam, kegunaannya untuk yang tertentu, berarti banyak nih library-nya. Ya. Python mempunyai lebih dari 140.000 library loh, yang bisa dikembangkan melalui open source. Sehingga sebagai pemula, bukan bias ya teman-teman, tapi kita bisa mempelajarinya. Jadi di dalam bahasa pemrograman Python ini dia mempunyai library.
pertemuan-pertemuan sebelum UTS itu kita belum ada membahas tentang library. Itu baru konsep dasar bahasa pemrograman, bagaimana cara kita menggunakan Python, teman-teman. Baik itu fungsi if, fungsi for, fungsi list ya, bagaimana cara kita menerapkan variabel, baik string, baik number ya, baik tipe-tipe datanya, mau dia string, char, atau float, dan lain-lain. Itu kan standarnya, seperti kita belajar di semester sebelumnya. Kalian kan udah belajar bahasa C, ya enggak? Nah, di bahasa C itu kan masih standar, tetapi perhatikanlah bahwa di bahasa C juga dia udah memiliki library yang udah kalian masukin di awal, ya enggak? Yang pertama, misalnya yang di bahasa C ya, kalian menggunakan stdio. Kemudian kalian menggunakan conio, ya enggak? Ingat enggak itu? Ingat dong, awal-awal pertama kita ingin mendeklarasikan bahasa C kan kita harus memperkenalkan dulu library-nya. Agar apa? Agar tampil apa yang mau kalian tampilkan, ya enggak? Studio, Conio gitu ya. Kemudian ada string, .h gitu ya. Nah, itu adalah library, teman-teman. Library dari bahasa C. Begitu juga dengan Python. Python juga punya library. Nah, kemarin kan kita belum bahas. Nah, sekarang kita bahas tentang library Python. Inilah yang akan menjadi project kalian, teman-teman. Ya, ini akan menjadi project kalian. Apakah semua bahasa pemrograman punya library? Iya, jawabannya. Bahkan di bahasa Java ada, VB ada gitu library-nya. Untuk apa itu? Untuk memenuhi kebutuhan tertentu gitu. Ya, kita lihat di bahasa pemrograman Python. Apa-apa aja sih library-nya? Sedangkan di sini ada 140.000, banyak loh ini ya. Nah, kita lihat. Nah, jadi project pertama kalian itu apa sih? Nah, langsung aja kita ke project 1 ya. Nah, ini. Project 1 kalian itu adalah membuat laporan tadi ya enggak? Membuat laporan itu adalah mengenai library Python, teman-teman. Gitu ya. Jadi ini kalian membuat laporan mengenai library Python. Ya. Nah, tadi di sini jelaskan ada sampai 140.000. Nah, ini adalah beberapa library Python yang banyak digunakan orang berdasarkan tujuannya, ya. Ingat, Python ini adalah bahasa pemrograman yang bisa digunakan di bidang apa aja. Ya, berbeda dengan bahasa pemrograman lain. Misalnya PHP biasanya digunakan untuk apa? Untuk website, web mobile. Kalau misalnya Java, kita menggunakan NetBeans. Kalian menggunakan apa? Untuk digunakan untuk membuat aplikasi berbasis desktop. Ya, VB digunakan untuk apa? Untuk berbasis desktop. Eclipse atau Android Studio digunakan untuk apa? Hanya untuk membuat aplikasi berbasis Android. Oke? Nah, kan satu program punyanya untuk itu. Nah, beda dengan Python. Python ini bisa ke semua bidang dengan satu bahasa pemrograman Python saja. Hanya cukup menggunakan library-nya saja, teman-teman. Inilah hebatnya Python ini, gitu ya. Nah, ada yang namanya di bidang data science, ada yang namanya machine learning, ada yang namanya web development, ya, ada yang namanya kalau kita menggunakan di bidang mobile apps gitu ya, game. Nah, ini dia. Ada yang menggunakan berbasiskan web atau animasi, gitu ya. Kemudian ada yang software berbasis desktop, GUI. Ya, apa-apa aja library yang bisa kita gunakan di bidang-bidang ini. Kalau tadi misalnya 140, nih kita persingkat aja sebanyak ini. Gitu ya. Misalnya data science itu ada library yang bisa kita gunakan di Python, ada NumPy, Pandas, Matplotlib gitu ya. Sulit ngomongnya ya. Nah, dan lain-lain. Kemudian juga ada namanya di data machine learning ya, data science, matematika, induction, algorithm. Ya, ini library yang bisa kita gunakan di bahasa pemrograman Python untuk mengerjakan bidang ini. Ya. Kemudian web development biasanya kita menggunakan PHP untuk membuat sebuah web, gitu ya. Nah, di Python kita bisa membuat web, yaitu kita menggunakan library Flex atau Django. Ingat, teman-teman, Instagram ya, seperti yang saya jelaskan waktu itu, Instagram itu frameworknya itu dalam menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, karena dia tampilannya seperti itu, dia itu menggunakan Python loh. Dia menggunakan Django. YouTube juga dia menggunakan library Django. Nah, itu ya. Seperti itu dia.
Nah, ini adalah library dari Python. Nah, kemudian ada yang kalau misalnya kita ingin berbasis aplikasi untuk smartphone, misalnya apps gitu ya, atau game, kita ingin buat game nih. Gunakan apa ya? Nah, contohnya kalau misalnya apanya kita menggunakan Macromedia, Flex. Ya, membuat animasi juga situ bisa membuat game gitu ya. Nah, di bahasa pemrograman Python juga ada library-nya, yaitu misalnya kita menggunakan Kivy atau Pygame. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian ada yang namanya web atau automation. Dia menggunakan library-nya seperti Bokeh, Beautiful Shop 4 gitu ya, Selenium gitu, Plotly gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita ingin membangun sebuah aplikasi atau program berbasis desktop atau GUI gitu ya, itu kita bisa menggunakan library dari Python seperti Tkinter atau PKT5, PKT5. Nah, ini adalah beberapa library yang tren digunakan oleh orang sekarang untuk membangun sebuah program sesuai dengan kebutuhannya, teman-teman. Mau dia menggunakan web, ya ini digunakan. Kalau dia ingin membuat game, ini yang digunakan library-nya. Gitu. Paham ya? Jadi, tugas kalian apa dari ini? Nah, perhatikan tugasnya. Tugasnya ini, yang pertama, kalian membuat laporan di mana di dalamnya itu berisikan pengertian dan kegunaan dari masing-masing library. Library yang mana, Pak? Library yang ini. Misalnya data science yang NumPy. Nah, kalian cari pengertiannya apa. Oke? Kemudian lanjut pengertian Pandas, Matplotlib, Seaborn, Scikit. Nah, kemudian masuk ke machine learning, Scikit learning, data science, matematika, algoritma. Lanjut lagi ke development gitu ya, terus ya. Seperti itu. Semuanya, teman-teman. Oke, semuanya ya. Nah, yang pertama tadi adalah mencari pengertian dan kegunaan dari setiap masing-masing library. Yang kedua, harus cari contoh penerapan program sederhananya. Oke, yang terdiri dari screenshot coding programnya, maksudnya codingannya kayak mana kalian screenshot gitu ya. Atau kalian bisa comot-comot di internet juga boleh. Dan juga screenshot tampilan programnya seperti apa. Jadi ada 3 nih yang saya minta. Pertama adalah pengertiannya. Ini apa, library mengenai apa. Kemudian contoh screenshot coding programnya dan contoh screenshot tampilan programnya. Dah. Gitu. Jadi nanti di setiap ini akan memiliki 3 bagian nih. Nanti 3 bagian, ada pengertian, ada contoh coding, ada contoh tampilan. Pandas 3 bagian juga, ada pengertian, ada contoh screenshot coding, screenshot tampilan, begitu seterusnya sampai ke ini PKT5 ya. Di sini juga ada pengertiannya, kemudian ada screenshot codingnya, screenshot tampilannya. Paham ya tugasnya? Itu tugasnya. Dimana project 1 ini, ingat di sini adalah project terdiri atas 2, di mana project 1 ini akan masuk ke nilai UAS, teman-teman. 30%. Oke. Jadi laporan ini langsung saya nilai. Ibaratnya UAS cepat-cepat kayak gini, iya. Ya, caranya dosen tuh akan berbeda-beda caranya, teman-teman. Oke. Jadi UAS kalian akan 30% itu dari project 1. Jadi buatnya ini tuh ya bagus-bagus kalian lah ya, bikinnya selengkap-lengkapnya karena nilai poinnya di sini adalah langsung 30% nih untuk UAS, langsung diisikan ke nilai UAS. Jadi buatlah laporan dengan lengkap-lengkap seperti itu. Yang terdiri dari ini. Gitu ya, masing-masing kalian, dan nggak boleh copy paste punya temannya gitu ya. Nah, silakan dicari nanti seperti itu. Ya. Catatan, dalam bentuk apa ini? Dalam bentuk laporan PDF. Ya. Laporannya seperti apa? Cukup cover langsung isinya, teman-teman. Jadi kalian nggak perlu kayak bikin makalah, ada bab 1, 2, dan 3. Jadi langsung cover, nggak usah perlu ada kata pengantar, langsung isinya. Isi yang pertama, misalnya tadi tentang data science. Ambil subpoinnya itu NumPy. NumPy mana pengertiannya, kemudian mana tampilan screenshot codingannya, dan kemudian tampilan screenshot tampilan programnya. Kalau bisa kasih penjelasan-penjelasan ya. Jadi kalian jangan kasih tampilan-tampilan tanpa ada penjelasan gitu ya. Jangan seperti itu.
Jadi gambar-gambar itu harus ada keterangan ya, setidaknya satu paragraf lah ya. Ini semuanya teman-teman. Jadi ini akan menjadi project satu kalian untuk mengisi nilai UAS kalian 30%. Paham tugasnya? Nah, itu ya. Jadi nggak perlu seperti makalah, langsung cover, langsung isinya. Gitu aja. Nah, nanti terakhir kalau kalian memang ada daftar pustaka, masukkan daftar pustakanya. Kalian copy-copy biasa aja lah, nggak masalah. Daftar pustakanya ya. Saya lupa nih bikin sini daftar pustakanya. Kemudian dikerjakan masing-masing. Tidak kelompok teman-teman, masing-masing kalian gitu ya. Nah, yang ketiga, pengerjaannya saya kasih waktu tidak seminggu, tetapi 2 minggu. Oke? Cukup nggak kira-kira 2 minggu? Ya kalau misalnya bikin laporan ini mah cukup lah ya. Sedangkan untuk bikin kayak apa seminggu aja biasanya udah cukup kok ya. Nah 2 minggu lah ya. Atau nanti mau bertanya, nah 2 minggu lah. Karena nanti akan ada project yang kedua, gitu ya 2 minggu. Jadi pertemuan ke-12 nanti kita kumpulkan. Jadi kalian harus memahami itu apa yang kalian bikin. Ya kalian harus memahami nih dari tugas kalian yang udah kalian bikin nanti. Oke? Nah, format laporannya adalah kelas. Ini kebalik ya, KLS kelas ini harusnya. Kelas, MPM, dan nama. Formatnya PDF, teman-teman. Nah, jadi inilah project satu kalian yang harus kalian kerjakan selama 2 minggu. Tentang apa? Tentang library Python. Oke? Paham ya? Kenapa ini saya kasih tugas? Agar kalian tahu bahwa ternyata di dalam Python itu yang katanya bisa berbagai bidang yang seperti apa sih? Nah, ini dia. Kita menggunakan library untuk menggunakannya. Oke? Paham ya? Ini tugasnya teman-teman. Silahkan dikerjakan selama 2 minggu ini. Kalau ada apa-apa silahkan bertanya. Nah, sekarang saya akan kasihkan contoh nih. Misalnya dari ini saya menggunakan library nih. Saya menggunakan library, saya ingin membuat aplikasi berbasis GUI, berbasis desktop. Oke, ingat bahasa program kita di bahasa C kan tampilannya hitam putih gitu doang. Ya, bagaimana caranya kita membuat aplikasi yang memang tampilannya itu seperti desktop? Kan belum pernah. Bagaimana cara kita membuat sebuah website? Kan belum pernah. Kalian baru belajar bahasa C semester kemarin. Dan tampilannya cuma hitam putih, kayak tampilan program lama gitu ya, hitam putih doang. Nah, sekarang bagaimana cara desktop? Bagaimana cara kita bikin game? Bagaimana cara kita membuat animasi? Bagaimana cara kita membuat website? Tampilan-tampilan sederhana agar kalian tahu, oh ternyata kayak gini nih, oh kayak gini. Nah sekarang saya contohkan ya, saya contohkan tampilan dari saya membuat aplikasi berbasis desktop menggunakan library Tkinter. Oke, nah perhatikan teman-teman. Nah perhatikan di sini. Ini saya menggunakan Tkinter ingin membuat aplikasi program sederhana aja yang tampilannya itu seperti berbasis desktop gitu ya. Nah, saya menggunakan library Tkinter. Nih. Tkinter pertama ya seperti biasa di new file baru, kemudian saya imporkan. Jadi dalam menggunakan library cukup kita imporkan saja, teman-teman. Ya, sebenarnya dari awal kalian install ya, itu sebenarnya library-nya udah juga keinstall, tinggal cara kita memanggilnya di codingan kita gitu loh. Ya, jadi dia di dalam udah ada semua tuh. Tinggal kita memanggil, tetapi kan latihan-latihan sebelumnya kan kita belum ada yang melakukan impor-impor seperti ini teman-teman ya kan, kita baru belajar pemrograman dasar di bahasa pemrograman Python. Nah sekarang bagaimana cara kita memanfaatkan dan menggunakan library yang ada di dalam pemrograman Python. Nah yang pertama ya contohnya seperti ini, import Tkinter. Di mana Tkinter ini adalah untuk membuat aplikasi berbasis desktop. Import Tkinter ASTK ya, ini adalah perintahnya, ketentuan memang seperti ini harus dibuat. Win sama dengan tk besar. Ya, misalnya saya bikinnya seperti ini. Win title Python GUI. Ya, kemudian win resizable. Nah, maksudnya ini adalah bagaimana seberapa mau kita tentukan tampilan GUI-nya nanti. Ya. Nah, kemudian main log. Nah, misalnya saya bikin aja seperti ini dan saya simpan kemudian saya run, maka otomatis akan tampil tampilan seperti ini, teman-teman. Dimana di UTS itu kan nggak pernah gini tampilan seperti ini ya nggak, kita baru tampilannya juga mirip-mirip seperti bahasa C ya nggak, hitam putih doang. Nah sekarang kita cobakan ke GUI, saya menggunakan Tkinter nih. Kalian penasaran silahkan nanti dicobakan teman-teman. Oke, nah kalau kalian bikin seperti ini codingannya, maka akan tampillah tampilan seperti ini. Judul Python GUI ini di sini judulnya nanti. Oke, nah ini berbasis desktop nih teman-teman ya. Nah sekarang kita lanjut.
Tetap menggunakan tiki inter nih saya. Tapi saya tambahkan, misalnya import tiki inter as TK, ya kan? Kemudian from TK import TTK. Ya, ini ketentuannya gitu ya. Nah, ini sama seperti tadi yang kita bikin, kemudian saya buatkan seperti ini. TTK label win text A label 1 grid column 0 row 0. Maksudnya paling pojok atas kali, kan hitungannya 0 tuh, ya kan? Win main lob, jadi ditutup dengan perintah seperti ini, maka akan tampil tampilan seperti ini. Di dalamnya akan ada tulisan text field yaitu A label. Mana A label ini? Ini codingannya. Oke, jadi nanti dia akan tampil di desktopnya kita, teman-teman. Ini adalah aplikasi desktop sederhana, kan udah berbasis, udah tampilan desktop nih, ya. Nah, kita lanjut lagi. Saya perbanyak lagi nih, kita dalam lagi programnya. Misalnya import tiki inter as from tiki inter from TTK, sama sampai di sini. Dev click me. Ya, jadi saya menggunakan ada definisi di sini, memodifikasi label, gitu ya. Action text saya sudah diklik, gitu ya. Nah, pokoknya kalian bikin aja nanti seperti ini kalau kalian penasaran. Ya, ini perintah-perintahnya. Forest rate, kemudian aksinya apa? Kita membuat button di sini, tombol button. Tombol button itu tombol yang diklik-klik di layar HP. Contohnya seperti itulah, ya. Action TTK button win text klik saya, command click me, ya, command click me. Kemudian action titik grid kolom 1 row 0 kita tutup dengan perintah win main log. Seperti apa tampilannya nanti? Tampilannya nanti akan seperti ini, teman-teman. Nih, ini label. Nah, ada button yang dimana di dalam button itu klik saya tulisannya. Mana klik saya itu? Di sini tulisannya yang kita bikin ini. Kalau misalnya kita klik, maka akan tampillah ini tampilan button selanjutnya. Saya sudah diklik. Nah, mana itu perintah itu yang dibaca ini? Saya sudah diklik. Paham, teman-teman? Kita menggunakan tiki inter. Nah, ini loh contohnya gitu ya. Nah, kan tadi banyak tuh. Nah, silahkan nanti dieksplor lagi. Nah, ini contoh tampilannya. Contohnya sekarang seperti ini. Misalnya programnya seperti ini, kita masih menggunakan tiki inter dengan memasukkan nama nih di sini. Ya kan, namanya siapa. Nah, tampilan programnya nanti kalau kalian bikin seperti ini, nanti akan tampil GUI-nya seperti ini. Masukkan nama. Di sini mana perintah masukkan nama ini? Nah, kita masukkanlah nama. Misalnya saya masukkan nama saya, Apriade. Kemudian klik saya. Saya klik, maka akan tampil button dengan tulisan hello Apriade. Di mana dia membaca? Dari sini. Hello Apriade, get name. Get name ini mengambilnya dari mana? Dari yang kita masukkan nama tadi di sini. Berdasarkan apa? Berdasarkan button klik saya. Tampilnya seperti ini. Jadi saya klik saya masukin nama saya, kemudian diklik, maka akan tampil seperti ini. Halo Apriade. Paham ya? Ini kalau kita menggunakan tiki inter, teman-teman, gitu ya. Dan banyak lagi contohnya. Nah, bisa kalian cobakan nanti. Nah, bagaimana cara kita membuat nanti seperti ini tampilannya? Ini codingnya. Bagaimana nanti cara kita membuat lebih kompleks lagi nanti programnya, ya. Seperti ini nanti hasilnya. Kita tambah lagi nanti tampilan ini seperti ini. Bagaimana cara kita memberikan warna backgroundnya gitu ya. Kemudian kita tambah lagi. Nah, nanti tampilan seperti ini. Bagaimana caranya menampilkan seperti ini gitu ya. Nah, nanti silakan dicobakan aja untuk latihan kalian kalau penasaran gitu ya. Ini adalah salah satu kalau kita menggunakan library tiki inter. Boleh menggunakan lain, boleh. Bahkan nanti untuk membuat program kalian butuh yang namanya database. Bagaimana program-program yang kalian jalankan itu bisa tersimpan di database-nya, teman-teman. Ya. Nanti akan saya berikan salah satu contoh program, ya, program desktop mungkin. Nah, itu nanti bisa nyimpan ke database-nya. Ingat, sebuah program atau aplikasi yang kita rancang atau yang kita bangun tidak bisa melakukan penyimpanan data, itu sama juga bohong, teman-teman. Percuma kalian buat program. Contohnya di Basasi kemarin. Kan kalian bikin itu kan kalian harus inputkan dulu. Datanya bisa nyimpan nggak kalau kalian buka lagi? Kan nggak, kalian inputkan lagi, ya nggak? Nah, harusnya sebuah program itu harus bisa disimpan. Tetapi kenapa Basasi seperti itu? Itu adalah basic kalian untuk melakukan codingan, teman-teman. Agar kalian mengenal seperti apa struktur dari ngoding itu. Begitu juga dengan Python yang sebelum UTS. Kan nggak bisa disimpan itu datanya, enggak.
kalian harus diketik-ketik lagi, harus diimport-importkan lagi baru tampil datanya. Pas kalian buka, kalian close, kalian buka, ada nggak data itu tadi? Enggak. Kenapa? Karena kita nggak nyimpan ke database. Nah, nanti di akhir-akhir nanti program kalian itu akan bisa jadi nanti seperti itu. Kalian membuat aplikasi misalnya penjualan penjualan obat misalnya, penjualan warung ibuku, tentang penjualan ya mungkin seperti minimarket gitu ya. Bagaimana cara kalian inputkan data, barangnya berapa jumlah, kemudian tersimpan ke database-nya. Nah, nanti akan saya berikan contoh. Nah, sekarang ini adalah salah satu contoh bagaimana cara kita membuat library menggunakan Tiki-Inter berbasis desktop ya. Nah, tugas kalian sesuai seperti tadi ya. Kita kembali lagi seperti tadi, kita balik. Nah, ini tugas kalian mengenai ini. Silahkan dicari dulu tentang ini agar kalian lebih mengenal apa ini library-nya, kegunaannya untuk apa, kemudian bagaimana cara penerapannya. Sebenarnya penerapan sederhana ya, tinggal impor aja kok. Kemudian jalankan perintahnya. Gitu ya. Jadi ini tugas kalian, teman-teman. Paham ya tugas ini untuk dikerjakan selama 2 minggu. Jadi kalau misalnya ada yang bingung dan ingin bertanya, silahkan di komentar aja. Oke? Paham ya? Saya rasa cukup. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.